Halo, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septian Wilson, inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya pemirsa, informasi pertama hari ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memusnahkan barang bukti tindak pidana umum yang sudah memiliki kekuatan tetap. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari 92 perkara dalam periode Juni hingga September 2023. Pemusnahan dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada Selasa 3 Oktober 2023. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 92 perkara yang inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap pada periode bulan Juni hingga September 2023. Adapun barang bukti yang dimusnahkan berupa narkotika jenis sabu 97 gram dan ganja kering 949 gram. Sedangkan pil double L sebanyak 33.808 butir. Sementara barang bukti lainnya yang turut dimusnahkan adalah seperangkat alat hisap sabu, handphone, timbangan elektrik, uang palsu, maupun barang bukti lainnya. Pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu dianjurkan menggunakan blender dengan larutan pemutih dan barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Dia Yulia Stuti mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan putusan perkara tindak pidana umum yang sudah inkrah. Selain itu, untuk peningkatan kinerja dari jaksa penuntut umum sebagai eksekutor. Dalam hal ini, penanganan perkara harus paripurna hingga pemusnahan barang bukti. Di samping untuk meminimalisir penyalahgunaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kali ini untuk putusan perkara tindak pidana umum yang sudah inkrah sejak bulan Juni sampai dengan September. Dan ini untuk peningkatan kinerja dari jaksa penuntut umum ini juga sebagai eksekutor dalam hal ini penanganan perkara harus paripurna, sehingga kita sudah melaksanakan
akhir dari proses penuntutan kita, yaitu eksekusi barang bukti tersebut dengan pemusnahan barang bukti yang memang sudah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya untuk meminimalisir penyalahgunaan dari barang bukti yang sudah inkrah tersebut dan juga sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa proses penanganan perkara yang sudah dilaksanakan oleh para jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sudah selesai sampai tahapan akhir kegiatan pemusnahan barang bukti ini. Kalau sebelumnya secara seremonial dilaksanakan setahun 2 kali, ini kita sudah mulai untuk melaksanakan 4 bulan sekali, dan untuk kedepannya kita maksimalkan akan dilakukan 1 bulan sekali. Bahkan kalau nanti penanganan perkara menjadi banyak, bisa dilakukan seminggu sekali. Dengan dilakukannya pemusnahan ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan jaksa sesuai dengan undang-undang. Dia menambahkan ke depan akan melaksanakan pemusnahan barang bukti dari yang sebelumnya dilakukan setahun 2 kali, ditingkatkan menjadi 4 bulan sekali, kemudian nantinya akan dimaksimalkan 1 bulan sekali. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Saudara, berbagai upaya terus dilakukan pihak keluarga korban tragedi Kanjuruhan untuk menuntut keadilan. Salah satunya dengan mengajukan beberapa langkah hukum yang hingga saat ini belum ada titik terang. Pihak keluarga korban sebelumnya telah melakukan laporan model B di Polres Malang atas tuduhan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 338 dan 340 KUHP. Namun laporan dihentikan oleh Polres Malang. Pihak keluarga korban bersama dengan koordinator LBH Pos Malang akan melakukan langkah hukum, salah satunya dengan menindaklanjuti legal opini tentang pelanggaran HAM berat tragedi Kanjuruhan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dengan proses penyelidikan di Polres Malang yang tidak menyertakan pasal soal kekerasan terhadap anak hingga meninggal. LBH mendesak Bareskrim Polri untuk mengambil alih dan mengembangkan penyelidikan lantaran laporan penghentian penyelidikan di Polres Kepanjen yang dinilai menggantung tanpa kepastian. Tindak lanjut ke KPAI sebagaimana korban anak di bawah umur juga Pak Deviato, kemudian beberapa keluarga korban yang lain yang harusnya memang selama proses penyelidikan di Polres Kepanjen itu tidak menyertakan pasal tentang kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan mengakibatkan luka berat. Yang ketiga, kami sudah berkoordinasi antar tim hukum yang jelas bahwa penghentian penyelidikan di Polres Malang tanggal 7 September kemarin akan kami tindak lanjuti, ditindaklanjuti agar sekiranya Bareskrim dalam hal ini melalui Karawasidik menindaklanjuti laporan keluarga korban atas nama Pak Deviato Yulfitri dan juga Rizal Putra Pratama untuk segera diambil alih dari Bareskrim untuk segera melakukan pengembangan penyelidikan. Mengingat bahwa laporan penghentian penyelidikan laporan model B di Polres Panjen itu dinilai sangat berlarut-larut dan menggantung, tidak ada kepastian. Artinya ada undue delay di sana. Ada konstruksi hukum yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan di laporan model B di Polres Panjen. Salah satunya adalah terhadap kekerasan terhadap anak di bawah umur mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia. Mengingat bahwa aspek penegakan hukum, kenapa kita mendesak Bareskrim untuk mengambil alih penghentian penyelidikan yang ada di Polres Panjen, mengingat bahwa aspek penegakan hukum harus berperspektif kepada korban anak dan juga korban perempuan. Dari Kota Malang, Dion Arista, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan beberapa informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam dialog siang.
setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita masuk informasi selanjutnya. Terkait dengan rencana pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga, nantinya diharapkan perlu adanya konsultasi dengan berbagai pihak untuk persiapannya. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja DPRD Kota Batu dengan Dinas Perhubungan Kota Batu. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menyampaikan bahwa sebelumnya rencana pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga akan dilaksanakan, tetapi dengan belum adanya persiapan dan kesiapan, maka hal tersebut urung dilakukan. Didik Mahmud juga menjelaskan bahwa sebelumnya penerapannya Kota Batu lebih mengarah penerapan yang dilakukan di Kota Madiun. Hal ini jika melihat bahwa penerapannya menggunakan pendapatan yang mana pada proses pelelangan dan tahapannya lebih cepat dan tidak terlalu rumit. Terkait dengan adanya peraturan baru yang mengatur hal tersebut, Komisi C sendiri juga mengetahui hal tersebut. Selain itu, Komisi C sendiri mendesak untuk konsultasi diharapkan bukan hanya kepada satu pihak saja, namun perlu juga dari pihak lain, baik BPK maupun pemerintah daerah di pusat. Hal ini untuk melengkapi peraturan dan aturan yang mengatur hal tersebut. Ya, sebenarnya kita mengarah ke Madiun saat itu, karena menggunakan pendapatan itu lelangnya lebih cepat, tahapannya tidak terlalu rumit. Nah, sehingga perkara aturan yang terbaru tadi kan, misalnya aturan mesti ono. Peraturan ini dilaksanakan pada kan kita ono nih. Ya lah kita belum tahu. Nah, itu yang kedua konsultasi. Konsultasi jangan hanya kepada BPKB, mungkin bisa ke BPK, bisa ke pemerintah daerah provinsi, itu kan wakil kita di pusat untuk melengkapi itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Masih dari informasi yang sama, pemerintah Kota Batu berencana mengelola parkir tepi jalan umum melalui pihak ketiga. Langkah ini diambil dengan serius dan Dinas Perhubungan Kota Batu telah membentuk tim untuk melaksanakan lelang pendapatan retribusi parkir. Kabid Dishub Kota Batu, Hari Juni Santoso, mengatakan pemerintah Kota Batu ingin mengoptimalkan pendapatan dari retribusi parkir dan dengan pembentukan tim lebih awal, nantinya mereka berharap pengelolaan parkir oleh pihak ketiga dapat diimplementasikan pada awal tahun 2024. Hari Juni Santoso berharap nantinya pada Januari 2024 akan dimungkinkan untuk menandatangani kontrak dengan pihak ketiga terkait dengan pengelolaan parkir tepi jalan umum.
Hari Juni Santoso juga menjelaskan rencananya bahwa ada 2 jenis lelang yang akan dilakukan, yaitu lelang pendapatan dan lelang jasa. Namun yang akan dilakukan pertama kali adalah lelang pendapatan. Ini untuk merumuskan ini, Pak. Merumuskan lelang ya? Merumuskan lelang dan termasuk regulasinya dari HPR. Sudah dibentuk ini, Pak? Ini baru draft. Ya, harapan kami di Januari sudah ada penandatangan kontrak. Berarti mekanismenya kalau sudah dibentuk tim, itu nanti ada lelang? Atau bagaimana, Pak? Ya itu proses tahapan-tahapannya. Berarti Setelah tim nanti SK-nya tim bentuk kan ada tim teknis, ada tim lelang. Tim teknis ini termasuk kajian, terus penataan regulasinya. Lelang ini kan pelaksanaan, Pak, tim lelangnya. Di situ otomatis yang mempunyai sertifikat barang dan jasa, karena ranahnya di situ. Nah, itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan pemirsa, beberapa informasi menarik dari Kota Batu masih akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Agropolitan News, masuk informasi selanjutnya. Saudara, pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Batu untuk periode 2023-2025 resmi dilantik. Kegiatan dipusatkan di Gedung Instalasi Perikanan Budidaya Punten Batu, Kecamatan Batu. Pimpinan cabang IPNU dan IPPNU Kota Batu periode 2023-2025 resmi dilantik. Kegiatan dipusatkan di Gedung Instalasi Perikanan Budidaya Punten, Kota Batu. Dalam agenda bertajuk mengusung tema transformasi kultur, wujudkan pelajar NU Dikdaya di abad kedua NU, PC IPNU dan IPPNU Kota Batu meluncurkan Student Care sebagai salah satu program unggulannya.
Ketua PC IPNU Kota Batu M. Syahri Santoso menuturkan saat ini sudah waktunya pelajar untuk berperan aktif dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Program besar mulai dari Student Care, digital tata kelola organisasi di bidang administrasi, program terkait dengan pengkaderan nantinya akan digodok lagi pada saat rapat kerja, sehingga menjadi program yang matang dan siap disampaikan sebagai hal yang bermanfaat, tidak hanya internal organisasi tapi juga ke masyarakat. Syahri mengajak seluruh pelajar NU Kota Batu untuk bersinergi memperkuat organisasi dengan menjaga solidaritas, mempromosikan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, serta mau berkolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan misi yang sudah dirumuskan. Di momen pelantikan ini tentu kita pengen menghimbau teman-teman IPNU IPPNU di Kota Batu karena kebetulan Batu ini salah satu kota ya, cabang perkotaan tentu harus ada treatment yang berbeda, harus ada perawatan yang berbeda dibandingkan dengan cabang-cabang yang lain yang berbasis di kabupaten. Terus hari ini kita juga sedang merespon banyaknya kasus-kasus yang ada di segmentasi pelajar, termasuk kalau di Jawa Timur ini ada di Gresik, kemarin ada siswa yang matanya itu dicoblos pakai pensil, terus di Nganjuk kemarin juga ada kasus terkait fitnah kepada siswa. Nah ini tentu saya pengen menghimbau rekan-rekan kita yang ada di Kota Batu ini untuk bisa memberikan advokasi kepada pelajar-pelajar, kepada anak-anak muda untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para siswa yang hari ini sedang sekolah, advokasi pada sekolah-sekolah. Dan juga saya terus mendorong program-program inovasi dari IPPNU Kota Batu. Saya yakin Batu ini punya satu sisi kreativitas tersendiri, karena tadi sempat saya cek misi dan program kerjanya ini menarik. Teman-teman ini konsentrasi di isu-isu lingkungan, ekologi, dan juga isu-isu advokasi, pendampingan di sekolah-sekolah. Tentu ini akan terus kita support ke depannya. Hal senada juga dijelaskan Ketua PC IPPNU Kota Batu Miftahul Hidayati. Menurutnya, Student Care merupakan program pendampingan untuk para pelajar di lingkup komisariat. Student Care hadir untuk membantu mewujudkan aktualisasi diri para pelajar, mencegah aksi kekerasan seperti bullying yang kembali marak terjadi, kekerasan seksual, dan juga yang lainnya. Sebagai bentuk komitmen, Student Care akan berupaya untuk merealisasikan 4 fokus garapan yang akan dilaksanakan, yaitu edukasi, pencegahan, perlindungan, dan penanggulangan. Edukasi dilakukan dengan sosialisasi terkait isu-isu terkini seperti bullying, kekerasan seksual, dan kesehatan mental. Sedangkan pencegahan dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang akan berkampanye secara aktif di sekolah dan media sosial. Dari Kota Batu, Akbar, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ustadz Kondang Kiai Haji Anas Fauzi An-Nahrawi hadir mengisi tausiah di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dalam tausiahnya, Kiai Haji Anas memberikan siraman rohani yang ringan dan jenaka kepada seluruh hadirin tausiah. Tausiah berlangsung di ruang aula kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang Selasa siang. Acara dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri, segenap staf, dan seluruh anggota keluarga Kejaksaan Negeri Kota Malang. Kiai Haji M. Anas Fauzi berceramah tentang pentingnya menjaga akidah umat Islam dan ukhuwah Islamiyah. Salah satunya dengan memperbaiki ibadah sholat dan Quran dalam hidup sehari-hari. Juga semakin sayang melalui Rasulullah melalui peringatan Maulid Nabi, sekaligus juga mengikuti sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sering kita dengar kita perlu mentauladani beliau. Seperti apa tauladan itu? Sebagaimana tadi kita terangkan, ayo senang sholat berjamaah, ayo senang kita berwudu. Mengapa kita senang berwudu? Pakaian kita kotor, itu kita bersihkan dengan air, cuma namanya air sabun. Namun kalau kita bersihkan rohani menggunakan air wudu. Dan Rasulullah sangat senang sekali tentang itu. Surga memanggil-manggil orang yang suka berwudu. Dan yang nomor 3, suka berbagi kepada sesama. Tidak pandang bulu, mau kelompok apapun, agama apapun, yang namanya makhluk hidup, maka kita saling menyayangi.
kiranya teladan Rasulullah seperti itu. Semoga Allah ridho, kita melaksanakan sebaik-baiknya, sekurang-kurangnya ada ampunan dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang mengatakan acara ini sebagai peringatan Maulid Nabi sekaligus upaya untuk memperkokoh agama. Dengan agama yang kuat akan menjadi landasan akhlak dan perilaku bagi Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam peningkatan layanan masyarakat yang lebih baik. Saya tausiah pada Pak Kiai Haji Anas ini sebagai bentuk dari suatu pencerahan kita pada semua pegawai kerja di Kota Malang supaya melaksanakan syariat dari Nabi Muhammad. Ya. Makna yang dipetik dari yang disampaikan tausiah maknanya sangat mendalam karena apa? Ini dalam imitasi sehari-hari kita yang dikatakan Pak Ustadz tadi bahwa itu adalah mendalam karena apa? Bisa kita melaksanakan kegiatan sehari-hari karena bentuk bekerja dan sehari-hari juga. Terima kasih. Kedepan Kejaksaan akan rutin menggelar kegiatan serupa di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Malang guna memperkuat akidah pegawai di Kejaksaan Negeri Kota Malang pelayan masyarakat. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Segmen terakhir dari Agropolitan News hari ini. Hai teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. Saksikan Ada Kelas di ATV secara live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Menjemput hikmah, berbagi tausiah. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Mengawali hari dan menemani saat senja Sing tiba. mati-mati niku jare Kanjeng Nabi kepingin balik urip malih. Sak perlu kepingin sujud nang Gusti Allah. Jadi kula jenengan iki nek pas sujud alhamdulillah seiso sujud. Kami sajikan program Cahaya Hati Penyejuk Rohani dalam Bingkai Hati hanya di ATV. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5.
Tabungan sebesar Rp240.000 iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali di Agropolitan News dan kita masuk ke informasi selanjutnya di segmen terakhir hari ini. Dan kita masuk informasi tentang tahukah Anda banyak sekali cuitan informasi yang mengelilingi kita. Namun, apa iya berita-berita tersebut sudah terbukti kebenarannya? Segmen Apa Iya akan mengajak Anda semua untuk mengupas fakta di balik berita. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah tautan berisi informasi bahwa PT Kereta Api Indonesia atau KAI membagikan subsidi dari pemerintah senilai 7 juta rupiah dalam rangka memperingati ulang tahun ke-77. Dilansir melalui situs resmi Kemenkominfo yang dirilis pada 1 Mei lalu, yang mengutip situs liputan6.com, informasi terkait PT KAI membagikan subsidi dari pemerintah dalam rangka memperingati ulang tahun KAI ke-77 adalah hoax. PT KAI meminta agar masyarakat tidak mengakses tautan dan tidak mengikuti langkah yang disampaikan. Terlebih memberikan data pribadi serta menyebarluaskan tautan yang mencurigakan tersebut. VP Public Relation KAI Joni Martinus mengatakan, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang mengatasnamakan PT KAI yang beredar di media sosial dan grup aplikasi percakapan. Sebab merupakan salah satu modus kejahatan scam atau phishing. Nah Sobat News, jangan langsung percaya dengan informasi yang berkaitan dengan data pribadi ya. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Ya pemirsa, make up adalah seni mengubah atau merias wajah asli dengan bantuan alat. Bertujuan untuk memperindah atau menutupi kekurangan wajah hingga terlihat ideal. Dan berikut fakta unik tentang make up. Pemirsa, inilah fakta unik tentang make up yang unik. Versinya fakta dan unik. Penampilan adalah gambaran seseorang yang dimana akan dilihat dari penampilannya terlebih dahulu. Salah satu yang merubah penampilan menjadi cantik adalah dengan menggunakan make up. Make up sendiri adalah mengubah atau merias wajah asli dengan bantuan alat bertujuan untuk memperindah atau menutupi kekurangan sehingga wajah terlihat ideal. Make up dianggap penting bagi penampilan meski kebanyakan perempuan percaya diri tanpa mengenakan make up.
Berikut fakta unik tentang make up yang unik versi news fakta dan unik. Merubah hidung mancung. Make up juga bisa merubah hidung mancung dengan cara menggunakan bahan tepung. Bagi kebanyakan orang mungkin cara yang kurang masuk akal. Namun beberapa beauty vlogger sudah mencobanya dan berhasil. Caranya sangat mudah. Cukup mencampurkan tepung, vaselin, dan sedikit foundation. Selanjutnya bentuk secara perlahan sesuai dengan postur hidung dan tempelkan pada hidung. Make up karakter. Make up karakter merupakan menampilkan watak tertentu atau menggambar di wajah. Gambaran dilakukan dengan rias wajah secara realistis maupun non-realistis. Make up karakter sebenarnya sangat gampang sesuai dengan kekreatifan. Make up ini umumnya digunakan untuk kepentingan dunia hiburan dan beberapa konten di media sosial, contohnya YouTube atau TikTok. Pantomim. Make up pantomim sangat unik. Keunikan dari make up ini hanya menggunakan body painting putih, pensil alis, dan lipstick. Jika kalian ingin mencoba tetapi tidak mempunyai body painting, cukup menggunakan foundation putih. Make up pantomim ini hanya membutuhkan waktu yang singkat yang tidak menghabiskan waktu lama. Waktu yang diperlukan cukup 5 hingga 10 menit saja, tetapi make up ini hanya dibuat saat pertunjukan pantomim saja. Make up Halloween. Halloween merupakan perayaan setiap tanggal 31 Oktober yang erat kaitannya dengan pesta kostum. Selain memakai kostum, make up akan menjadi hal yang menarik di perayaan Halloween ini. Karakter di saat perayaan Halloween diantaranya adalah make up hantu, zombie, clown, vampir, dan cat make up yang simpel. Make up clown ini rentan digunakan saat perayaan Halloween. Joker. Joker adalah salah satu karakter paling mudah dikenali dalam sejarah budaya populer. Namun, bisa dibilang tampilan Joker adalah riasan badut sewaan yang dipukuli orang-orang. Produk-produk riasan yang dipakai harus mudah dihapus. Leaderman mengombinasikan make up berbahan dasar air dan minyak, juga produk yang mudah belepotan saat dipegang, serta make up anti air. Itulah pemirsa, fakta unik tentang make up yang unik versi news fakta dan unik. Dan berikut pemirsa kami informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi tersebut akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.